banyak problematika ujian yang sedang kita hadapi, yang sedang kadang menyebabkan kita sedih, menyebabkan taibo hati awak, menyebabkan kita sulit dalam semua bentuk ujian-ujian Allah itu. Kadang melalui suami atau istri kita diuji, kadang melalui anak-anak kita diuji, kadang melalui tetangga kita diuji, kadang melalui teman sekantor kita diuji, kadang melalui usaha kita diuji, kadang melalui diri kita didatangkan penyakit, sakit yang lama-lama dan sebagainya. Tapi pahamilah bahwa Allah mendatangkan semua ujian itu karena kita dianggap mampu menjalaninya. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita manusia ini dari kehidupan dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini, sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari selalu kita istiqamah mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran dan Sunnahnya dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh yang kali ini tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 79. Jadi surat An-Nisa ayat 79.
Kita ulang kali ini berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apa saja yang kamu peroleh wahai Muhammad. Juga kita bersama ini adalah dari Allah. Di seluruh kebaikan-kebaikan yang menimpa kita, itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan keburukan apapun yang menimpamu, famin nafsik, maka itu adalah karena kesalahan dirimu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami mengutusmu wahai Muhammad menjadi rasul bagi seluruh manusia. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah itu yang menjadi saksi. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, ini ayat ini berbicara tentang persoalan musibah. Jadi musibah itu maknanya berapa adalah itu tidak hanya yang buruk, tapi juga yang baik. Jadi asabah itu apa saja yang menimpa kita. Jadi hakikat semua adalah ini musibah. Ada orang itu ditimpa dengan musibah kebaikan, ada keburukan. Ini mana dasar dulu. Dalam bahasa konteks arti kata-kata musibah. Jadi itu sesuatu yang menimpa, yang terjadi pada Allah ini, pada manusia ini. Itu hakikatnya adalah ma'asabah. Itu apa yang ditimpakan dalam makna musibah. Lalu apa makna ini? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, yang tentu nanti untuk kita semua adalah apa kata Allah? Ma asabaka min hasanatin, maka seluruh musibah yang datang kepada engkau wahai Muhammad, kepada kita bersama ini, kalau itu berbentuk suatu kebaikan, maka itu adalah faminallah. Itu memang dikehendaki oleh Allah. Allah memberikan kebaikan, kesenangan, rezeki, semua fasilitas urusan dunia, semuanya yang dalam kita pahami sesuatu yang baik, pahamlah berapa itu semuanya Allah yang baik. Tapi bagaimana sebaliknya? Kadang ada kita musibah yang kurang baik dalam pandangan kita, tidak enak, tidak menyenangkan, menyakitkan, menyedihkan. Itu ditimpakan juga oleh Allah. Atau dalam makna keburukan. Apa kata Allah ini? Wa ma asabaka min sayyi'atin, maka apapun yang menimpa engkau yang terjadi padamu, keburukan-keburukan, kejelekan yang kurang baik dalam pandangan kita, Allah katakan apa? Famin nafsik, itu ada hubungannya dengan kesalahan kita sendiri, kesalahan berkait dengan mungkin ada karena dosa-dosa kita, karena ada maksiat yang kita lakukan. Jadi karena perbuatan dosa inilah kadang-kadang mendorong, menyebabkan sesuatu yang musibah dalam bentuk keburukan. Karena itu kita ketika barangkali diuji oleh Allah dalam musibah pun apa, ini kita perlu lebih dalam mengintrospeksi diri terhadap ujian yang Allah berikan. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan, kita ini semuanya sedang diuji. Tidak ada kiko rasanya yang sedang bebas dari ujian atau masalah. Ibu, ada Pak Ibu kini yang memutar tangan, aku kini ada masalah besar, ada sedang aman-aman saja, tidak ada. Kita diuji, karena inilah kehidupan dunia.
banyak problematika ujian yang sedang kita hadapi, yang sedang kadang menyebabkan kita sedih, menyebabkan taibo hati awak, menyebabkan kita sulit dalam semua bentuk ujian-ujian Allah itu. Kadang melalui suami atau istri kita diuji, kadang melalui anak-anak kita diuji, kadang melalui tetangga kita diuji, kadang melalui teman sekantor kita diuji, kadang melalui usaha kita diuji, kadang melalui diri kita didatangkan penyakit, sakit yang lama-lama dan sebagainya. Tapi pahamilah bahwa Allah mendatangkan semua ujian itu karena kita dianggap mampu menjalaninya. Allah itu pasti tidak akan memberikan ujian kawan yang kita tidak sanggup menjalaninya. Ini jelas. Inilah surah Al-Baqarah yang terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita sebuah beban ujian illa wus'aha, kecuali dia pasti nanti sanggup menjalannya sesuai kemampuannya. Karena kita sanggup. Karena kalau Allah berikan ujian pada orang yang tidak sanggup itu tidak mungkin. Kita dianggap mampu dengan tujuan mungkin meningkatkan iman Allah. Kita dianggap mampu masih menyelesaikannya. Ini konsep dasar psikologis dulu, bahwa ketika menimpa masalah kehidupan, musibah tiba kala, ini Allah mendatangkan karena kita dianggap mampu menjalaninya dengan tujuan tertentu. Banyak tujuan Allah uji kita, terutama ujian itu tujuan adalah untuk menaikkan kelas kita, mungkin menaikkan level iman. Ini ujian. Karena kenaikan ke atas itu melalui ujian. Awak dulu tamat SD mau masuk SMP apa? Ujian dulu, ujian akhir kelas. Lah lulus ujian baru naik kelas. Iya, Bapak. Jadi sebuah tingkat ada ujian, ada proses yang dilalui. Termasuklah apa? Terhadap mungkin kita sekarang yang sedang mengalami banyak persoalan, sedang sulit, sedang rumit, sedang sedih. Inilah kita pahami ini. Allah tidaklah akan menimpakan ujian pada kita kecuali kita dianggap mampu menjalaninya. Maka para muslim pendapat tidak ada rumus lain selain kita bersabar ketika dalam ujian berat dan tetap kita istiqamah, kita optimis kita bahwa kita pasti bisa melalui ujian itu. Allah tidak akan berikan ujian itu kepada orang-orang yang dianggap tidak mampu. Ini makanya inilah konsep daripada musibah itu apa? Ini untuk menaikkan level mungkin iman. Termasuk tadi pagi, hari pagi bukan hari pun diuji oleh Allah. Diuji fulan tuh bagaimana, apakah kuat imannya datang ke masjid. Ujiannya pertama ada ujian ke masjid, mau ke masjid kondisi aman. Yang kedua kalau saya didatangkan sedikit gerimis, hujan rintik-rintik, apakah masih bisa ke masjid dengan hujan rintik-rintik itu? Ini ujian atau enggak? Ada yang beranggapan hujan rintik-rintik, jalan ke masjid lebih kok damam lebih kok. Ini ujian. Itu yang kecil baru. Lah tiba rintik-rintik, pada suatu saat Allah datangkan hujan lebat. Pertanyaannya, awak lewati hujan-hujan lebat itu masih kamu saja awak atau enggak? Buktinya alhamdulillah berapa? Karena hujan kita masih berarti kita sudah melalui ujian. Naik. Ada mungkin itu ujian ketika azan orang di masjid, ayyalas shalah. Tiba jalan banjir semua jalan itu yang kita lalu itu ada banjir jalan. Payah lalu. Masih aman ke masjid tidak dengan banjir sekitar jalan kita. Ini ujian yang berat. Inilah bentuk ujian. Karena itu kita maknai pada apa? Kalau kita bisa nanti melalui ujian inilah
tentu kalau kita kepada orang-orang yang dalam, lolos imannya makin tinggi iman kita. Ujian ini tidak akan berhenti, benar, tidak akan berhenti sampai nanti akhir kehidupan kita ini. Ya, nah, banyak katanya. Makanya dalam satu ayat lagi itu dalam surah Baqarah yang sering kita dengar itu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akan kami uji. Kita semua ini nanti diuji dengan sesuatu minal khauf. Kadang khawatir, resah, takut. Ini ujian. Wal ju'. Apa makna wal ju'? Kelaparan. Kadang berilita awak mau makan, tidak ada nasi, belum dapat. Kelaparan. Wa naqsim minal amwal, awak diuji dengan dikurangi amwal awak, harta awak. Rumah, uang, kendaraan, ini harta ini diuji, diambil minal amwal, dari semua harta kita ini diambil ini. Wa anfus, awak ambil nyawa dengan kematian. Diuji kematian orang dekatnya, suami istrinya, anak, ayah ibunya ini. Wasamarat, buah-buahan. Laut tanam padi, panen, mau panen enggak sambil panen, tiba banjir bandang atau dimakan dan manci. Enggak bisa panen atau dihabis dengan angin. Ini ujian. Enggak berbuah buah-buahan tanaman kita. Maka bacanya wa basyiris sabirin, agarlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bergembira. Kenapa? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana dia itu yang diberi kabar gembira karena ujian itu? Ketika dia ditimpa musibah, tidak ada berkatanya selain qalu. Mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami dari Allah, wa inna ilaihi, dan kami akan kepada Allah raji'un semuanya. Jadi kembali asal dia bisa balik berapa? Kepada Allah. Maka ujian itu inilah dengan kesabaran. Kalau ujian itu dengan dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Kalau bentuk dalam hal yang menyenangkan, ini ujian. Badan sehat juga ujian. Diberikan harta itu ujian, pangkat jabatan juga ujian, atau maknanya musibah. Sebenarnya pangkat jabatan itu juga musibah. Bahasa ujian yang menyikapi ketika diuji dengan bentuk yang menyenangkan, itulah namanya jangan lalai bersyukur. Nah, jadi kalau dalam bentuk musibah tadi yang kurang menyenangkan, tingkatkan kesabaran rumusnya. Kalau ujian dalam bentuk yang menyenangkan, jangan lupa bersyukur. Bersyukur sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syukur? Syukur mungkin dalam bentuk dari hati. Dari hati mensyukuri kalau semua yang datang tadi itu dari Allah. Syukur bil lisan, dari lidah ucapkan alhamdulillah. Syukur bil fi'li, dengan amal perbuatan laksanakan semua yang diperintahkan Allah, tinggalkan semua yang dilarang. Maka bagian terakhir Ibu dapat dalam ini, selain menguatkannya kita semua ini, pahamilah tadi, kalau yang baik itu pasti adalah karena ada dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita diuji dalam bentuk yang tidak baik, keburukan, ini ada hubungan dengan perbuatan kita. Mungkin kita salah, mungkin awak lalai beribadah, mungkin kita berdosa. Ini yang mendorong atau memancing, mendatangkan musibah atau ujian yang kurang menyenangkan kepada kita. Mudah-mudahan kajian semua kita ini bermanfaat kepada Bapak sebagai pendengar kita. Marilah dari sisa umur yang kita jalan ini, mudah-mudahan kita selalu bisa sabar dalam ujian yang memberatkan dan bisa terus bersyukur dalam ujian yang menyenangkan kita. Jangan lupa semua itu sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak.